Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Maidah surat yang kelima ayat yang ke-6. Kita lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-6. Ke-36, air yang berubah dengan sesuatu yang suci didahulukan daripada tayamum. Artinya, air itu menjadi suci dan menyucikan karena air yang berubah dengan sesuatu yang suci adalah tetap air. Maka ia termasuk ke dalam firman Allah, "Falam tajidu ma'an", lalu kamu tidak memperoleh air. Ke-37, harus ada niat dalam tayamum berdasarkan firman-Nya, "Fatayammamu", maka bertayamumlah. Artinya sengajalah, niatkanlah. Ke-38, tayamum cukup dengan semua yang ada di permukaan bumi, baik itu debu atau lainnya. Berdasarkan hal ini maka firman-Nya, "Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min", maka usaplah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu, bisa jadi menunjukkan kebiasaan, yakni biasanya apa yang ada di muka bumi itu memiliki debu yang bisa diusapkan dan menempel pada wajah dan kedua tangan. Dan bisa pula hal itu sebagai bimbingan kepada yang lebih utama, yakni jika memungkinkan memakai tanah yang ada debunya, maka itu lebih baik. Ke-39, tidak sah tayamum dengan debu yang najis, karena ia bukan sesuatu yang baik, akan tetapi buruk. Ke-40, yang diusap dalam tayamum hanyalah wajah dan kedua tangan saja, bukan yang lainnya. Ke-41, firman-Nya, "Biwujuhikum", maka usaplah wajahmu, menunjukkan bahwa ia mencakup seluruh wajah. Ia harus diusap semuanya, hanya saja tidak perlu memasukkan debu ke mulut dan hidung, serta kulit di bawah bulu-bulu walaupun bulu-bulu itu tipis. Ke-42, kedua tangannya hanya diusap sampai pergelangan saja. Kata tangan secara mutlak itu hanya untuk sampai pergelangan. Seandainya mengusap kedua tangan harus sampai siku, maka Allah akan menetapkan batasannya seperti dalam wudhu. Ke-43, ayat ini berlaku umum. Tayamum diperbolehkan untuk semua hadas, hadas besar dan hadas kecil, bahkan najis yang ada di badan. Karena Allah menjadikannya sebagai ganti bagi bersuci dengan air dan menyebutkan ayat secara mutlak tanpa menetapkan batasan. Dan mungkin saja dikatakan bahwa najisnya badan tidak termasuk ke dalam hukum tayamum, karena konteks ayat berlaku pada hadas dan ini adalah pendapat jumhur. Ke-44, anggota tayamum dari hadas besar dan kecil adalah sama, yaitu wajah dan kedua tangan saja. Ke-45, seandainya ada orang yang dalam kondisi hadas besar dan kecil, lalu dia berniat dengan tayamum mengangkat keduanya, maka hal itu dibolehkan dan cukup berdasarkan kepada ayat yang bersifat umum dan mutlak. Ke-46, bahwa mengusap boleh dengan apa saja, dengan tangannya atau lainnya. Karena Allah berfirman, "Famsahu", maka usaplah, tanpa menyebutkan dengan apa mengusapnya. Maka hal itu menunjukkan dibolehkannya mengusap dengan apapun. Ke-47, dalam bertayamum disyaratkan berurutan, tertib sebagaimana hal itu juga disyaratkan dalam wudhu, karena Allah memulai dengan mengusap wajah sebelum mengusap kedua tangan. Ke-48, Allah meletakkan hukum-hukum bagi kita dan dalam hal itu Dia tidak menjadikannya sulit, susah, dan sempit. Akan tetapi ia adalah rahmat darinya untuk hamba-hambanya untuk menyucikan mereka dan menyempurnakan nikmat-Nya kepada mereka. Ke-49, menyucikan lahir dengan air dan debu adalah penyempurnaan bagi kesucian batin dengan tauhid dan taubat yang benar. Ke-50, walaupun bersuci dengan tayamum secara lahir dan dari yang nampak tidak mengandung kebersihan dan kesucian, akan tetapi ia merupakan bersuci secara maknawi yang tumbuh dan menjalankan perintah Allah. Ke-51, hendaknya seorang hamba merenungkan hikmah dan rahasia yang dikandung oleh syariat Allah dalam toharoh dan yang lain, demi menambah ilmu dan pengetahuannya, demi menambah syukur dan cintanya kepada Allah yang telah meletakkan syariat baginya yang mengantarkannya ke derajat yang tinggi.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.